Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada bagian yang kedua ini, materi akan membincangkan dan membahas ihwal berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Secara garis besarnya, faktor yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah atau berdirinya organisasi Islam adalah antara lain dikarenakan kondisi internal umat Islam dan kondisi eksternal umat Islam. Faktor internal umat Islam yaitu terjadinya fenomena sinkretisme, merupakan kenyataan di masyarakat. Fenomena sinkretisme ini terjadi karena 600 tahun sebelum Masehi, model keberagamaan, dalam hal ini keyakinan masyarakat Nusantara, adalah animistik dan dinamistik. Sekitar awal abad 1 Masehi, masyarakat Jawa mengalami proses akulturasi dengan budaya Hindu dan budaya Buddha, di mana tidak sedikit orang-orang di Nusantara berlayar ke wilayah India. Tradisi dan kepercayaan masyarakat pra-Islam adalah proses penyebaran Islam yang tidak merata, terutama di Pulau Jawa. Dan proses islamisasi dilakukan oleh para wali atau 9 juru dakwah yang terkenal disebut dengan Wali Songo atau 9 wali, yang kemudian dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya serta oleh para murid-muridnya. Tentu dalam hal ini para dai-dai ini, yaitu Wali Songo, menyebarkannya melalui pendekatan-pendekatan yang mengakomodir budaya-budaya untuk memasukkan Islam ke dalam tradisi masyarakat Jawa. Faktor internal lainnya yang turut andil mengilhami Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah kondisi perekonomian umat Islam, solidaritas sosial yang memudar antar umat Islam, dan pendidikan umat Islam yang sangat memprihatinkan, di mana pada saat itu pendidikan yang ada masih sangat tradisional, serta pendidikan yang ada pada saat itu jauh sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara. Pendidikan telah tersebar luas ketika itu berada dan berpusat di pondok pesantren. Namun seluruh aspeknya masih berjalan dengan proses yang sangat tradisional. Faktor eksternal yang menyebabkan Muhammadiyah harus berdiri dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah kebijakan politik, yang mana sejak masa Belanda mendarat pertama kali di bumi Nusantara, diperkirakan sekitar 1556 Masehi. Pada tahun tersebut, kehidupan umat Islam mulai terusik
dan mulai mengalami penindasan-penindasan. Secara politik, umat Islam tidak mempunyai kekuatan dan tidak berdaya oleh imperialisme Belanda. Mengingat kedatangan mereka yang pertama kali mendarat, yaitu Belanda pertama kali datang di Pelabuhan Banten dengan kepala rombongan Cornelis de Houtman, dan Dyer itu bermisi ganda. Mereka tidak ingin saja menguasai Nusantara yang terkenal dengan rempah-rempah, kekayaan alam, kekayaan sumber daya alamnya, sekaligus ada unsur misi-misi lain, yaitu misi keyakinan bangsa Eropa atau agama mayoritas bangsa Eropa, yaitu menyebarkan agama Kristen, agama Nasrani. Dengan kata lain, mereka punya misi kristenisasi, ingin mengkristenkan masyarakat Nusantara. Faktor eksternal ini atau tujuan misi kristenisasi tersebut pada kemudian hari terbongkar dengan munculnya rekomendasi dari seorang misionaris Belanda yang bernama J.B. Pelings sekitar tahun 1880. Rekomendasi itu dikirim pada pemerintahan Roma. Pendidikan agama pada saat itu, pada saat gencar-gencarnya imperialisme Belanda, yang pendidikan ada di Indonesia seperti pondok pesantren ketika itu tidak dapat mengikuti dan tidak dapat memenuhi tuntutan zaman. Sementara pendidikan yang diselenggarakan oleh kolonial Belanda sama sekali tidak memperhatikan pendidikan Islam. Artinya, yang pendidikan Islam belum bisa beradaptasi dengan kemajuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Di lain pihak, Belanda yang menyelenggarakan pendidikan sama sekali jauh dari nilai-nilai dan ruh Islam. Dari dua faktor itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir untuk di satu sisi memajukan dan mempertahankan sekaligus mengembangkan keberagamaan Islam melalui sektor pendidikan, dan di sisi yang lain menghalau penjajahan Belanda agar tidak menguasai umat Islam dan kekayaan umat Islam di bumi Nusantara. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian berpikir ingin mendirikan ormas atau organisasi kemasyarakatan Islam yang diberi nama Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengenyam pendidikan, bahkan lama sekali bermukim di Timur Tengah, kurang lebih selama 2 tahun, yaitu tahun 1903 sampai 1905. Beliau memang bertujuan belajar memperdalam berbagai disiplin ilmu keislaman, yang mana pergumulan beliau secara langsung dengan ide-ide pembaharuan di pusat Islam Timur Tengah mempengaruhi cara berpikir beliau dan mempengaruhi sepak terjang beliau, sehingga beliau terdorong untuk mengadakan atau melakukan pembaharuan Islam di Indonesia, sekaligus pembaharuan masyarakat Islam di Indonesia. Dan itu tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara yang
tidak terstruktur dan tidak terukur. Akhirnya beliau mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah dan yang sampai saat ini berkembang pesat. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, lembaga pendidikan agama yang ada di Indonesia seperti pondok pesantren ketika itu belum bisa dianggap memenuhi tuntutan zaman, sementara pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda itu sudah maju dan di sisi lain jauh dari ruh agama. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dengan di satu sisi mengembangkan pendidikan agama Islam, di sisi yang lain mengembangkan pendidikan Islam secara menyeluruh. Visi dan misi Muhammadiyah. Visinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya mengajak kebaikan-kebaikan, mengajak dan membumikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, sedangkan nahi mungkar adalah menghapuskan kemungkaran-kemungkaran, kezaliman-kezaliman, kemiskinan, keterbelakangan, dan menghapus sesuatu yang membawa kepada kemunduran. Visi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, tentu dengan penafsiran ulama melalui interpretasi dan penjelasan ulama yang dikenal dalam istilah metodologi ijma' dan qiyas. Dengan watak tajdid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di satu sisi dan di sisi yang lain menuju peradaban Islam yang maju dalam segala bidang, termasuk di bidang ekonomi, di bidang yang lain, sehingga umat Islam tidak terbelakang. Misi Muhammadiyah menegakkan tauhid, artinya membumikan, memasyarakatkan ajaran pengesaan Allah berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab-kitabnya para ulama, lalu menyebarkan ajaran Islam ke seluruh bumi Nusantara, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera. Dan berikutnya adalah melakukan reformasi Islam sesuai dengan pandangan alam pikiran modern. Artinya Islam dikontekstualisasikan berdasarkan tuntutan-tuntutan zaman modern. Namun demikian tetap mempertahankan nilai-nilai pokok di dalam Islam, sekendatipun menuju pembaharuan dan mengambil pembaharuan. Nah, ideologi Muhammadiyah secara substansi tergantung di dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah serta matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Adapun fungsi ideologi dalam Muhammadiyah, satu, memberikan arah tentang paham Islam dan yang diyakini Muhammadiyah, mengikat solidaritas kolektif antara Muhammadiyah, antara warga Muhammadiyah, membangun kesamaan dalam menyusun strategi perjuangan,
membangun karakter warga Muhammadiyah dan sekaligus menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana memobilisasi anggota Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwis, sang pendiri Muhammadiyah, adalah seorang pahlawan nasional yang juga pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Ia dulunya bergabung juga dengan anggota Budi Utomo yang merupakan organisasi kepemudaan pertama di Indonesia. Ia adalah sosok pemuda pembaharu yang sangat mengedepankan idealisme dalam hidupnya, terutama di bidang pendidikan. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan-gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan. Beliau dikenal sebagai pedagang batik yang cukup berhasil, yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala dan membahana di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan Muda pada saat itu juga diterima oleh masyarakat, dihormati di tengah-tengah kalangan masyarakat, sehingga beliau juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir, ini adalah foto makam beliau dan keluarga beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta, tepatnya 1 Agustus 1868. Meninggal di Yogyakarta 23 Februari tahun 1923 pada usia 54 tahun, dan beliau tercatat sebagai pahlawan nasional. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara. Dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar, yang mana beliau seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta di masa itu. Dan ibu beliau adalah ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya adalah perempuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Ini fotonya, ilustrasi foto nenek moyang Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satu di antara wali 9 yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dan di bumi Nusantara. Maulana Malik Ibrahim ini yang merupakan buyutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, nenek moyangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Fadlullah, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtada, Kiai Muhammad Sulaiman, Kiai Abu Bakar, dan berikutnya adalah Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan. Jadi kalau dilihat dari sini, Kiai Haji Ahmad Dahlan keturunan orang besar
dan orang bernasab tinggi, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang makamnya ada di Gresik dan termasuk salah satu dari wali 9 yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nah, saudara sekalian, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama besar dan keturunan ulama besar dan bernasab tinggi dari orang-orang yang terhormat, yaitu dari Maulana Malik Ibrahim. Dan beliau mendirikan Muhammadiyah karena beliau dipengaruhi oleh pemikiran modern yang ada di Timur Tengah, dan sekaligus ketika melihat umat Islam dan agama Islam di bumi Nusantara sedang menghadapi kemunduran dari berbagai aspek, dari aspek internal, dari faktor internal, umat Islam masih banyak yang terpengaruh oleh keyakinan agama Hindu dan Buddha. Di satu sisi atau di sisi yang lain, umat Islam terbelakang di bidang ekonomi dan pendidikan, dan yang paling terpuruk pada saat itu umat Islam sedang mengalami penjajahan Belanda dari berbagai aspeknya. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan terketuk dan terbakar jiwanya ingin mendirikan pergerakan yang melawan penjajahan Belanda, melawan kemiskinan dan keterpurukan di bidang pendidikan serta ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.